Selamat pagi, Shalom Aleichem. Hari ini Selasa 31 Mei tahun 2022 bersama saya Pendeta Rimelia Sumual STH dari Gedung Gereja Jemaat Gemim Sion Madidir Ure mengajak kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk beribadah mengawali akan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita menyanyi bersama Ku Angkat Tembang. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu menaikkan ucapan syukur limpah banyak terima kasih oleh karena berkat pertolongan Tuhan, sehingga di malam hari yang telah kami lewati, kami sudah boleh dijaga, dipelihara oleh Tuhan, dan di pagi yang indah ini kami pun boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Mengawali akan seluruh tugas aktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak beribadah kepadamu. Di dalamnya kami akan membaca merenungkan berita firman Tuhan, kiranya yang akan melayakkan kami, memampukan kami semua untuk dapat memahami, mengerti firman kebenaran yang akan kami baca dan renungkan bersama. Ampuni kami Tuhan dari setiap salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan biarlah ibadah di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini terambil dalam Amsal pasalnya yang ke-17, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-9, bunyinya sebagai berikut. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih adalah satu kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Nah, dalam perjalanan kehidupan sehari-hari, banyak kali kita berbicara tentang kasih. Sebagai orang tua, kita mengajarkan anak-anak untuk hidup saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Namun dalam realita kehidupan yang terjadi, justru banyak kali kita sebagai orang tua, kita tidak mampu mempraktekkan kasih di dalam perjalanan kehidupan. Nah, ini diakibatkan karena ada sikap egois, ingin menang sendiri, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Sehingga membuat kita sulit untuk mengasihi orang lain, bahkan sulit memberikan pengampunan bagi mereka yang melakukan kesalahan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan di saat ini saudara-saudara berbicara tentang kasih menutupi segala sesuatu. Nah, diakui bahwa kadang dalam persekutuan sebagai keluarga Kristen juga ada orang-orang yang suka mencerai-beraikan anggota keluarga dengan membangkit-bangkitkan amarah dan menahan pengampunan, hidup seperti orang bebal. Nah, sehingga kakak beradik, orang tua dan anak tidak ada damai dan sukacita. Nah, hal yang paling mulia
jika kita memiliki pemahaman dan mendapat bahwa sesuatu terjadi karena khilafan yang tidak perlu dipikirkan, melainkan diabaikan dan dilupakan saja. Sebab jalan utama adalah menjaga kerukunan di antara sanak saudara dan sesama manusia. Nah, sebagai umat yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah dunia ini, kita diajak agar supaya mampu untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri, orang tua dan anak, bahkan juga sebagai jemaat dan masyarakat yang ada. Nah, oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menjauhkan diri dari perasaan iri, dengki, nada-nada kebencian dalam hati, sebab salah satu yang menjadi penyebab berbagai pertengkaran adalah merasa diri lebih berharga daripada orang lain. Penempatan harga diri jauh di atas kerendahan hati, tidak mampu menguasai diri. Nah, mari kita meminta hikmat yang berasal daripada Tuhan agar supaya kita pun dimampukan untuk dapat mengendalikan diri, dapat memberikan pengampunan bagi orang yang melakukan kesalahan. Karena kasih yang paling nyata adalah bagaimana kita mengampuni sekalipun kita telah disakiti. Nah, memang ini bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kita mau berusaha melakukannya, maka kita pun akan dimampukan untuk terus melakukan apa yang menjadi perintah dan ketetapan Tuhan untuk diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari. Kristus telah memberikan teladan bagaimana Ia mengasihi kita sebagai umat manusia. Nah, biarlah juga hal yang sama akan kita wujud nyatakan, apakah itu di tengah-tengah kehidupan keluarga, tetapi juga dalam kehidupan sebagai jemaat dan masyarakat. Tuhan memberkati. Amin.